pusat atau wilayah terbesarnya. Kemudian ada 16 geosite. Rekan-rekan data yang bergantung ini dan seluruh kawan yang ada di sini dan adik-adik penelitian yang ada. 6 tahun dunia kita ini tidak masuk cahaya. Begitu dahsyatnya. Toba kaldera ini, kawasan kita ini, Gunung Toba yang meledak ini memiliki sejarah yang sangat katanya ya, karena kami masih baru, manajemennya tidak dilakukan. Ada konflik, nggak apa-apa ya kita berbicara secara ini ya, terbuka. Katanya, nanti kita konfirmasi, ini kata UNESCO, di dalamnya ada konflik internal. Ada yang tarik ke kiri, ada yang tarik ke kanan. Vele, Sihotang, Efrata. Ini kalau ada yang tidak tahu ini, saya sangat kecewa dan sudah sangat terkenal. Apa itu? Bang Rihat pasti tahu ini. Izin Bang. Tadi udah ada 3. Semoga lah di sekitar sini nih Bang. Kalau dulu kita berjuang agar abang ini menjadi manajer di sana. Pusuk Buhit. Jadi Pusuk Buhit, kemudian Huta Tinggi Sidihoni, Simanindo, Batu Hoda, Ambarita, Tutup Pusuk Buhit, dan Tele Pangururan. Itu 5 dari 16 geosite. Jadi hampir sepertiga ya. Kita punya kekhususan situs yang kita fokuskan untuk pengembangan geologi, pengembangan budaya, pengembangan juga biologinya, flora dan faunanya. Kenapa ini begitu dahsyat? 4 kali letusan. Ada yang tahu? Saya kasih tahu aja ya. Diketok kepalanya. Kalian itu minta dihormati, tetapi tidak menunjukkan bahwa kalian layak dihormati. Kemitraan ini pun dimintakan. Baik, Kakanda Lukas Sinaga, silakan. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya? Oke, baik, silakan. Silakan. Sekarang kan sudah kalau kita lihat sudah sangat terbuka Samosir ini dengan kedatangan wisatawan. Dan itu pula yang bisa kita kembangkan di Samosir ini. Kalau dari segi pertaniannya mungkin momen yang tepat, Abang. Ini bentuk dari semakin eratnya nanti jika Abang izinkan untuk kita melakukan kerja-kerja lapangan dari Bang Rihat mungkin sebagai calon manajer untuk melakukan berbagai program kerja yang pelayanan masyarakat, konservasi dan pendidikan. Dan kebetulan fokus itu ada di tangan saya sebagai manajer pendidikan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika Abang misalkan memiliki ide untuk memberikan bantuan, ya sangat berharap tidak dalam bentuk materi, tetapi ini kenapa buat begini gitu. Jadi menjelaskan kepada publik dengan bahasa yang sederhana itu menurut saya itu inti. Kalau orang nggak ngerti sama aja. Ini dalam kasus yang lain, batu megalitikum di Nias sekarang sudah ambil lagi. Orang ambil untuk menggosok pisau, ketika dilarang, kenapa? Ini punya kamu apa? Saya mau ambil nih, mau bawa pulang. Orang pemdanya itu nggak bisa jawab, dia cuma mengadu aja. Ongkos ke luar negeri itu untuk 1 orang saja 150 juta. Kalau 5 yang pergi, 150 kali 5 750 juta. Faktanya sekarang kita hanya memiliki anggaran 0,000,000 rupiah. Jadi kalau kita bilang miris ya miris. Siapa yang akan memperjuangkan anggaran ini? Nah ini pertanyaan besar. Kalau bisa Abang mendorong dari pusat, memang kita melakukan lobby-lobby Abang agar kita semakin diperhatikan. Jadi ini mungkin kami bagian dari situ juga. Semoga kami yang masih baru ini, belum beberapa bulan ini, memiliki semangat yang baru untuk memperjuangkan apa yang layak kita perjuangkan. Kita mulai dari UNESCO Global Geopark. Materi yang saya siapkan malam ini sama dengan materi saat kami audiensi kepada Bapak Uskup Monsignor Cornelius Sibayung Mekap pada tanggal 12 itu. Lalu jelaskan secara singkat kenapa itu menjadi geosite, kenapa masyarakat ini harus terlibat. Lalu
disinilah kami nanti bisa melibatkan diri. Kalau kalian tidak terlibat, lalu kami melibatkan diri. Saya baca oh bahagia luar, saya ini masuklah. Jadi masyarakat itu sendiri yang harus menunjukkan bahwa wilayahnya itu adalah wilayah geopark. Dan orang UNESCO bilang, tunjukkan bahwa kalian adalah kawasan yang terlindungi. Ini sebenarnya autokritik juga kepada pemerintah daerah. Sudah sampai sejauh mana menjadikan kawasan ini menjadi kawasan taman bumi. Taman artinya ya inilah bumi. Kalau kita tidak menganggap ini misalkan taman bumi yang harus kita kalau mau konkret Bang, karena ini adalah gerakan masyarakat, berarti apakah mereka mau membina masyarakat itu agar saya tidak berani meminta 10 juta, 20 juta, tetapi saya hanya mau mengatakan ini kan jadi sensitif nanti kalau saya yang meminta. Masalahnya sudah terang benderang, sudah ada di mana-mana. Tinggal kalau anggaran belum ada, berarti minta bantuan pendanaan supaya kita bisa bekerja. Saya ngerti betul Anda. Dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian rekomendasi kedua, warisan lainnya. Kenapa warisan lainnya? Di sekitar kaldera Toba ini begitu kita lihat semuanya bebatuan, tetapi hasil ledakannya itu sampai ke India dan ada di sekitar, kita katakan sekitar Danau Toba ini, Karo, Pematang Siantar. Letupan itu menghasilkan 500 endapan sehingga itu mereka subur. Jadi Toba ini telah memberikan tanah-tanah subur. Siapa yang akan angkat piala? Ini hanya diskusi karena kita orang-orang pergerakan. Dulu saya diajak di PKRI, ada 3 yang ngajak dan 3-tiganya saya hormati. Saya kemudian menolak agar tidak terjadi konflik. Saya bilang saya jadi ketua KMK saja karena saya alumni seminari, hal-hal kudus lah yang kemudian saya urus. Jadi mohon maaf Bang Taslim tidak bisa terlibat di PKRI karena latar belakang ilmu kerohanian Abang. Oke. Kita lanjut lah ya. Hubungan internasional. Kemudian manajer geologi itu ahli geologi. Manajer research and development dia adalah orang birokrasi. Kemudian manajemen publikasi, manajer publikasi dia adalah pempret dari Samosir Insight. Dan sampai saat ini kita masih ada 5 orang untuk mengurus di 7 kabupaten. Begitu dahsyatnya pekerjaan kita itu ke pusat ke sana. Dan yang paling mungkin bisa kita terbuka, kita belum ada anggaran dan kami belum digaji. Jadi apa yang mau dituntut dari kami untuk mengerjakan sesuatu yang wow. Tapi inilah bagian dari kebersamaan kita sekarang, bahwa ada tanggung jawab moral bersama untuk mengubah kondisi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark ini yang dia dulu mengambil flora fauna dan hampir punah, tetapi pada saat ini dia telah memberi dari apa yang dia miliki. Dan sekarang tugas kita mungkin ya untuk di rekomendasi kedua ini, bahwa hasil yang ada di sekitar ini kalian harus ingat ini adalah dari Toba. Kembalikanlah nanti ada tanggung jawab moral kalian. Kalau ada dari kelapa sawit, dorongkan ke sini. Kalau ada dari hasil laut, masukkan ke sini. Jadi disitulah yang dimasukkan oleh UNESCO. Jangan hanya kawasan Toba ini yang dilihat pandangan mata indah, tetapi di sekitarnya begitu subur. Ini yang subur ini kenapa tidak memberi ke sini? Ekosistemnya itu kan harus ke sini. Jangan sebenarnya ini kan bebatuan, lalu ada pohon-pohon. Pohon-pohon yang subur di sana itu saya tidak perlu menyebutkan kenapa dipotongi, sehingga ekosistem di sini pun jadi berbahaya. Longsor di mana-mana itu, kenapa kemudian ini refleksi ya? Kenapa terjadi di Samosir? Kenapa terjadi di Humbang-Asubudang? Ambruk, siapa yang pemborongnya? Apakah pemborongnya ini real? Ada komisi kesana komisi ini, akhirnya masyarakat fasilitas yang ada hanya sepertiga dari anggaran. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya tidak terlibat. Mungkin pemborong-pemborong sudah tahu. Begitu masifnya hal tersebut, mungkin ini praduga aja di kawasan kita ini. Kita kan sebenarnya bukan hanya mendengar isu-isu, tapi sebenarnya dipantau dari satelit. Dan UNESCO punya fasilitas itu. Kita pun misalkan bercakap bla 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 bla, mereka sudah tahu. Kalian bilang ini kan di data kami seperti ini. Jadi makanya kayak kita hanya tinggal meyakinkan mereka
saat ini pemerintah masa transisi dan berkomitmen untuk menjaga kawasan ini agar tetap lestari. Itu aja sebenarnya statement para bupati dan para gubernur dan juga para petinggi-petinggi. Datang kalian nanti 5 atau 4 tahun, 4 sampai 5 tahun berikutnya akan ada perubahan. Misalkan kami dituntut dari bulan 2 sampai bulan 7, lakukan perubahan. Ya, ngurus jas aja mungkin belum selesai kan? Dijahit jas itu 6 bulan. Masa ngurus 7 kawasan ini bisa dalam jangka 6 bulan? Makanya kami siap mengatakan, ya kami bisa jadi kambing hitam, kami siap, hal terburuk adalah dibuang dari Wah, dengan keputusan yang baru dalam waktu yang tidak terlalu lama, konkret apa yang Anda bisa lakukan untuk masyarakat. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah besar. Mengurus Kabupaten Samosir ini juga setengah mati. Bandiko itu sebelum jadi bupati saya sudah kenal. Sekarang tambah hitam, tambah gendut. Mungkin secara ekonomi juga tambah miskin. Untung dia anak orang kaya. Kalau enggak udah ampun dia itu. Nah, maksud saya coba Anda rumuskan yang konkret. Ini orang Samosir semua. Apa yang kalian bisa buat? Nanti kita komunikasi. Kita teruskan kepada beliau. Kita mengerti mereka ini kan masyarakat menganggap badan-badan seperti ini kan, maaf ya, banyak duitnya ya kan, banyak duitnya. Jadi kalau ada apa-apa semua serba pragmatis. Nah, kita sekarang mengerti apa yang ada pada dia, hanya semangat, pengorbanan dan segala macam. Nah, kalian coba bikin, nanti kita bahu-membahu, kita coba bikin sama-sama. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama dan harus cepat. Kalau 1 bulan terus terang aja saya lupa, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak yang kita urus di Republik ini. Nggak jelas juga yang suruh kita ngurus itu siapa, nggak jelas juga. Tapi kita banyak urusan. Kita pulang pergi dari pagi, pulang malam, entah apa yang kita urus, nggak tahu nih. Kita kadang-kadang malah bingung. Begitulah hidup ini, begitulah kehidupan menjadi aktivis. Tapi saya paham posisi Anda. Terima kasih.